warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kampung Cipayun mahaturkeun nuhun ka para wargi sadayana tos sarumping ka sisi sawah. Alhamdulillah kalelesan Sabtuna libur janten regreg binining oge aya katina. Atur nuhun. Cuma Sabtu kaya banyak. Cuma aya we Sabtu. Atur nuhun kanu tos sarumping, kanu pamengan dilihan menuju perjalanan, mugi dilancarkeun perjalanan di tempat tujuan. Kanu menuju teu damang, mugi enggal didamangkeun ku Allah. Ajak panjangna kumaha hari-hari damang deui. Masuk abdi oge kitu. Amin. Di doana kamari teh musibah sakedik Pak belut sareng cucungu kitu lah kira juga namanya tetep terang menentura. Zaman yang tengah longok Punya eta kapuntan. asana teh badan teh keur hati-hatinya di terapi. Asa ada timnya gerak. Hari Kamis di terapi, malam Jumat teh tibra. Hari Jumat kegiatan. Sore Jumat ngaji, menjelang maghrib tutulah breh aya cucungu kudu bengkot. Muncul sareng isirah Ngan ku cucungu kumpul, cucungu Itu unggul Pak, cucu mutu bagi si Mama. gede. Jadi masih hilap oge urang syukuran ka Gusti Allah. Ngapirakeun kana leutik. Syukuran nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Nikmat sehat karos pisan eta kamari, sampenakeun nanaha ai magrib. Depot nanaha. Karos pisan nikmat sehat. Orang nikmat iman, nikmat sempat, ayeuna nikmat sempat disempatkeun geug kempal seueuran sadayana juga alhamdulillah rabbil alamin. Ieu sadayana karena kersana Allah Subhanahu wa taala. Cuacana sare, teu hujan. Parasan sadayana sarase teh pamungan. Hatur nuhun sadayana kan pasumpinan. Materi anu bade dudugikeun anu dipanakeun ieu. Penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi anu bade didugikeun anu kanggo mahasiswa halakoh mantos terangnya judulna larangan mencaci angin. Oh iya. Hari apa itu disampaikan? Larangan mencaci angin kalau dalam bahasa Arabnya nahyu ansabirrihi. Nahyu ansabirrihi. Larangan mencaci angin. Oleh Dr. Firanda Andirja LCMA. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu riha wa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu." Janganlah kamu mencaci maki angin apabila kamu melihat suatu hal yang tidak menyenangkan, maka berdoalah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang untuknya kuperintahkan ia. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang untuknya kau perintahkan ia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini ia nyatakan sahih. Pembahasan tentang mencela angin merupakan pembahasan yang wajar,
Sebab angin merupakan makhluk yang diperintahkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti manusia yang memiliki kehendak. Angin berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Berdasarkan ini, siapa saja yang mencela angin, maka seakan-akan secara tidak langsung ia mencela Allah. Sebab yang meniupkan dan menghembuskan angin tersebut adalah Allah semata. Bermaksud atau tidak bermaksud untuk mencela Allah, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Karena perbuatan tersebut mencerminkan tidak beradabnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengurangi kadar tauhidnya. Adapun jika mencela angin dengan bermaksud untuk mencela Allah, maka tentu ini merupakan kekafiran. Seringnya mencela angin tidak boleh. Hukum mencela angin sama halnya seperti hukum mencela ad-dahr atau masa. Masa seharusnya tidak perlu dicela karena masa merupakan tempat berlakunya berbagai kegiatan. Yang perlu dicela adalah kegiatan itu sendiri. Jika seseorang mencela masa, berarti ia mencela pengatur masa tersebut, yaitu Allah. Sama halnya juga dengan hukum mencela cuaca. Secara tidak langsung ia telah mencela Allah. Berbeda jika ingin mengabarkan, seperti seseorang ingin mengabarkan bahwasannya telah terjadi angin yang kencang dan merusak banyak rumah misalnya, maka hal tersebut tidak mengapa. Adapun jika terdapat kesan mencela, maka hal tersebut tidak boleh. Angin pada asalnya memiliki banyak fungsi. Terkadang ia berfungsi untuk membinasakan suatu kaum dan terkadang ia berfungsi untuk memberikan rahmat. Hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala angin pada asalnya memiliki banyak fungsi. Terkadang ia berfungsi untuk membinasakan suatu kaum dan terkadang ia berfungsi untuk memberikan rahmat. Hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya adalah angin berfungsi sebagai rahmat bagi manusia. Allah mengabarkan bahwa angin berfungsi untuk mengawinkan serbuk sari dan macam-macamnya. Allah berfirman, wa arsalna riyaha lawaqiha, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Jadi mengawinkan bunga ya untuk menjadi buah. Pare juga itu dengan angin. Semuanya. Tapi ada juga sekarang mah yang cek dari mah rekayasa genetika terjadi oleh manusia, seperti mengawinkan kurma itu ya. Salah, kurma, ada banyak lainnya. Allah juga mengabarkan bahwa angin berfungsi sebagai pembawa kabar gembira, yaitu turunnya hujan. Allah berfirman, wa huwallazi yursilu riyaha busron baina yaday rahmatih. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya, itu hujan. Sebagaimana yang telah kita saksikan bahwasanya angin mengatur dan merangkai awan-awan. Setelah itu awan-awan tersebut dibawa untuk dipecah, disebar oleh angin ke berbagai tempat-tempat yang Allah kehendaki. Inilah diantara contoh-contoh bahwasanya angin merupakan rahmat bagi manusia. Allah kuasakan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu diantara mukjizat Nabi Sulaiman ya, angin itu. Allah berfirman, fasahorna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asoba. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Allah menjadikan angin sebagai tentara Allah untuk membinasakan suatu kaum. Allah mengabarkan bahwa kaum Quraisy Allah
bahwa kaum Quraisy Allah hancurkan mereka dengan angin Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum ija'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taroha. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Karena musuhnya dikirim angin topan, jadi tidak terlihat yang akan diserang itu. Ayat ini mengisahkan tentang perang Khandaq. Ketika itu datang tentara kaum Quraisy dengan berjumlah 10.000 tentara mengepung kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin untuk memporak-porandakan mereka. Allah jadikan angin tersebut sebagai tentara-tentara Allah untuk membinasakan kaum Quraisy. Pada ayat yang lain mengabarkan bahwa angin juga menghancurkan kaum Ad. Allah berfirman, Fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudiqahum adabal hijji fil hayati dunya wala adabul akhirati ahja wa hum la yunsarun. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepadanya mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Wa uhlikat adin ad bidabur. Kaum dihancurkan dengan angin yang berhembus dari barat. Angin adalah udara, hanya saja kita tidak dapat melihatnya. Kita dapat merasakan angin jika ia berhembus dan bergerak. Merupakan sebuah nikmat Allah. Berikan udara kepada kita. Jika saja udara tidak ada, maka kita tidak dapat bernapas. Burung-burung tidak bisa terbang, awan tidak bisa menyebar untuk menurunkan hujan. Kita tidak dapat mendengar suara sebab udara adalah media sebagai pengantar gelombang suara, dan banyak faedah-faedah lain dari udara. Jika kita memperhatikan penelitian orang-orang yang berkecimpung dalam masalah planet-planet, maka dikatakan bahwa di planet lain juga terdapat atmosfer. Akan tetapi, udara yang terdapat di sana kebanyakannya bukanlah oksigen. Bahkan disebutkan bahwasannya udara yang terdapat di planet Mars adalah karbon dioksida yang merupakan racun bagi manusia. Berbeda halnya dengan di dunia. Allah telah siapkan atmosfer di dunia ini yang berisikan oksigen, sehingga manusia dapat menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Sungguh ini merupakan sebuah nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa angin memiliki banyak manfaat, sehingga tidak boleh kita mencela angin secara mutlak. Dan ketika angin berhembus kencang, angin yang berhembus bisa diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, angin yang wajar, biasa, tidak mengganggu. Kedua, angin yang kencang. Jenis angin yang kedua inilah yang disyariatkan untuk berdoa. Nabi bersabda, bahwa doa hanya diucapkan ketika angin bertiup dan berhembus kencang. Inilah kemuliaan syariat-syariat Islam yang perlu kita terapkan ketika angin bertiup kencang. Jangan malah mencaci dan memaki angin tersebut. Adapun doa ketika mendapati angin kencang, maka terdapat dua doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha.
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Kedua, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzu bika min syarri hadhihi rihi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan ia. Dan kami berlindung kepadamu dan keburukan angin ini, dari keburukan angin ini, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang untuknya kau perintahkan ia. Doa-doa ini merupakan dalil bahwasannya jika datang angin yang kencang, maka kita diperintahkan untuk meminta kebaikan dari angin tersebut dan berlindung dari keburukan angin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya angin itu terkadang dikirim Allah sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Lihatlah kisah perang Khandaq. Allah mengirimkan angin yang berhembus untuk menghancurkan kaum Quraisy. Sementara bagi kaum muslimin, angin berhembus lembut, tidak mengganggu kaum muslimin sama sekali. Padahal angin tersebut adalah angin yang sama, berhembus di waktu yang sama dan di tempat yang berdekatan. Akan tetapi memiliki dampak dan kondisi yang berbeda. Sama halnya seperti hujan ketika perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan rintik-rintik bagi kaum muslimin sebagai rahmat dan berkah. Sementara bagi kaum musyrikin, hujan tersebut menjadi musibah. Padahal hujan turun pada keduanya adalah hujan yang sama. Oleh karenanya, terkadang Allah menurunkan suatu musibah bagi suatu kaum. Ternyata musibah tersebut adalah rahmat bagi kaum yang lain. Sama halnya juga seperti wabah penyakit. Wabah menjadi rahmat bagi siapa saja yang bersabar menghadapinya, hingga akhirnya meninggal dengan mati syahid. Wabah juga menjadi musibah, azab, siksaan, bahkan menjadi penambah dosa bagi siapa saja yang tidak bersabar menghadapinya, hingga kemudian mencela takdir Allah. Jadi kandungan dalam bab ini: 1. Larangan mencaci maki angin. 2. Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan doa apabila manusia melihat yang tidak menyenangkan atau ketika angin sedang bertiup kencang. 3. Pemberitahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah, Tuhan yang menciptakan dan memerintahkannya. 4. Angin yang bertiup itu kadang diperintah untuk suatu kebaikan dan kadang diperintah untuk keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menyebutkan mukjizat tersebut, mukjizat angin maksudnya. Nusirtu bisoba wa uhlikat ad bidabur. Aku ditolong oleh Azza wa Jalla dengan asoba dan kaum dibinasakan dengan ad-dabur. Hadis riwayat Bukhari. Asoba juga disebut dengan al-qabul karena ia berhembus menghadap pintu Ka'bah dan dia adalah angin yang berhembus dari arah timur. Ad-dabur adalah angin yang berhembus dari barat. Ad-dabur lebih berbahaya dari asoba karena Allah Azza wa Jalla tahu akan lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, maka Allah Azza wa Jalla membuskan kepada mereka asoba karena khawatir akan membinasakan mereka semua jika Allah Azza wa Jalla kirimkan ad-dabur. Sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit taun, yaitu wabah penyakit menular yang mematikan yang menyebabkan banyaknya luka-luka di sekujur tubuh.
annahu adabu yab'atsuhu Allahu ala ma yasha'u wa anna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u ta'una wa yamkusu fi baladihi sabiron muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu ila kana lahu mislu ajri syahidin. Sesungguhnya dia adalah azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jadikan ia sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah ada satu orang pun yang terkena taun kemudian ia bersabar untuk tetap di negerinya dengan mengharap pahala. Dan ia tahu bahwa yang demikian tidaklah menimpanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya itu yang bisa disampaikan. Dan tadi ada mukjizat Nabi Sulaiman, diantaranya disebutkan angin. Sebetulnya bisa menaklukkan angin. Sebetulnya mukjizat Nabi Sulaiman semuanya ada berapa sih? Diantaranya di sini disebutkan ada 4, yaitu bisa menaklukkan angin, bisa berbicara dengan binatang, terus memindahkan, membuat kedungkannya, terus yang satunya itu bisa melelehkan tembaga yang barang tambang itu untuk Nabi Sulaiman, memudahkan itu. Dan dengan angin juga Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin secara cepat sehingga perjalanan bisa lebih cepat dengan didorong oleh angin diantaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan untuk lebih jelasnya bisa diulas kembali oleh Mang Haji Udin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma fiha Wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat wa khairi ma ursilat wa khairi ma umirat wa khairi ma umirat wa a'udzu bika wa a'udzu min bika syarri hadhir rih min syarri wa syarri ma fiha wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. wa syarri ma umirat bihi. Di doa ini ada 2 intinya. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya gampang. Malaikat maha paham bahasa apapun. Intinya kalau ada angin, syukur kalau paham, syukur kalau hafal, syukur kalau lagi pegang HP juga di download, cari itu. Intinya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan angin ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan angin ya. Dalam Al-Qur'an angin itu disebut sebanyak 29 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. 29 kali. Kalau ada Quran terjemah silakan diambil, atau yang pegang HP coba di download ada apa itu, cari. Punya catatan tentang angin ini. Ada 29 kali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang angin di Al-Qur'an. Ada istilahnya rih, rih disebut 19 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan riyah ya, dengan riyah. Sebutan di Quran Karim beda, sebutan itu beda biasanya ininya juga. Tujuan Allah mengirim anginnya itu. Kalau angin yang sepoi-sepoi itu disebut ar-rauh oleh Allah, rauh istilahnya. Kalau angin yang bahaya itu disebut riyah namanya. Riyah ya. Di Al-Qur'an banyak namanya angin itu. Angin. Di antaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala disebut hasiba ya. Hasiba.
Ini di Al-Quran di surat Al-Qamar ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengirim angin namanya angin hasibah. Jadi angin yang membawa debu yang kasar, membawa kerikil, itu pernah dikirim oleh Allah untuk kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena dosa, senang kepada sesama jenis ya. Laki-laki senang kepada laki-laki. Tempatnya di Sodom. Sodom itu nama tempatnya ya? Sodom nama tempat. Kita nanti disebut sodomi. Makanya akhirnya itu ada iyanya kalau diinikan dengan tempat sodomi. Jadi nama tempat tadi Sodom itu tempat. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirim angin namanya hasibah. Di surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu surat ke-54 ya. Ayat 34. Kemudian ada di Al-Quran juga namanya angin qasif namanya. Qasif. Jadi surat disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qasif, artinya angin muhlikatun fil barri. Muhlikatun fil barri, angin yang merusak di daratan. Itu namanya qasif namanya. Tidak ada nama-namanya di Quran tuh, ada hasibah, ada qasif, ada asif namanya juga. Asif. Kalau asif ini adalah angin yang merusak fil bahri ya. Merusak tapi di lautan. Jadi beda-beda. Kalau angin merusak di daratan itu istilahnya qasif di Al-Quran. Gelombang Ya, kalau yang di lautan tuh namanya asif namanya. Di banyak nama-nama di Al-Quran, nama angin ini yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah dibuktikan dalam sejarah umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menyebut nama-nama seluruhnya karena banyak. Manfaatnya saja, manfaat angin. Jadi angin kelihatannya juga Menggaringkan ada kadarnya, jadi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kadarnya cukup, ya maka jadi manfaat. Kalau kadarnya lebih, ya sama juga bahaya. Kita lihat yang dekat saja. Ban sepeda saja itu. Coba ban sepeda terlalu keras gimana? Terlalu banyak anginnya. Kebanyakan anginnya gimana? tidak enak tuh. Nggak enak nanti. Atau terlalu sedikit. Kempes nggak enak juga. Gerinjal. Kita lihat contoh-contoh yang lain. Selain contoh-contoh yang jauh di sejarah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi memang harus ada ukuran, ada takarannya rupanya. Kalau intinya manfaatnya angin tadi disebut pertama hamilur rahmati. Angin itu mendatangkan rahmat ya. Mendatangkan rahmat. Biasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirim angin sebelum hujan biasanya. Itu untuk kerjasama dengan awan. Awan nanti kemudian diolah oleh angin kemudian turun jadi hujan. Di Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 48. Malahan ada disebut juga angin itu untuk membersihkan karbon dioksida ya di udara ini, atau juga nitrogen. Di fisika kan ada nitrogen, juga ada, mungkin ini sudah mungkin asing tapi ini kayaknya bener nih. Kalau salah ada patung dioksida juga. Iya. Ada patung dioksida yang bisa dibersihkan oleh angin itu ya. Jadi angin ini sekarang di barat di kalangan ilmuwan ini lagi digali angin sebagai sumber energi terbarukan katanya. Jadi ada istilah energi terbarukan yang belum banyak diolah oleh orang-orang. Padahal bagus dari angin ini. Di Madura itu dulu dah angin ini dimanfaatkan untuk mengangkat air dari laut, kemudian dimasukkan ke balong, Jadi garam. kemudian jadi petambak garam. Jadi, bagus itunya. Kenapa orang Madura pakai kincir angin ininya?
dipakai kincir angin, nanti kerjasama dengan angin tuh kincir anginnya itu. Dipakai alat sederhana, karena kalau pakai solar mahal. Sementara harga garamnya murah. Mikir orang Madura itu. Bisa tolong angin aja ya. Nah, gitu. Memanfaatkan angin ya. Memanfaatkan angin. Di Madura lama itu. Cerita begitu. Ternyata ada efisiensi biaya, ternyata itu ada penghematan biaya dari biaya produksi garam itu. Garamnya murah. Kalau pakai mesin, pakai solar, mahal itu nanti produksinya. Nanti tidak ada pemasukan. Makanya mereka memanfaatkan angin. Kita belum dimanfaatkan nih angin di Majalengka ini. Ya, kita termasuk juga sebuah kota angin. Kota angin. Tapi yang paling penting adalah berdoanya itu kalau ada angin itu. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada dalam angin, dan juga kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan kepada angin ini. Sebab kalau kita juga masuk angin, kita juga pusing lagi. Masuk angin tuh. Hewatan tak bisa. Gitu ya, angger baik, riat gitu ya. Ini juga bisa. Gitu ya. Apalagi kalau angin duduk. Gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah tentang angin ini, tapi kalau Al-Qur'an disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Hamilur Rahmah, angin itu adalah pembawa rahmat ya. Kemudian angin juga disebut Hamilul Indar ya. Angin itu juga pembawa peringatan ya. Maka di Al-Qur'an tadi disebut kaum Ad itu. Kaum Ad ini kaum di Irim ya. Di Irim itu bagian Mekah di dekat Yaman. Itu dulu di Al-Qur'an digambarkan di surat Al-Fajr itu iramadatil aimat istilahnya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Kaum Ad ini adalah kaum yang maju di bidang pembangunan. Kalau sekarang disebut pembangunan pencakar langit ya. Itu kaum Ad itu sudah ada dulu itu. Ada yang lebih gila lagi, Samud ya, berdampingan tuh Samud dengan Ad. Kalau Samud itu letak keistimewaan mereka di pembangunan itu adalah karena ukiran-ukiran di ornamen rumah itu, lukisan-lukisan yang di rumah itu. Wa samud alladziina jabus sakhra bilwad istilahnya. Jadi di lembah-lembah kaum Samud itu mengukir batu untuk tempat tinggal mereka. Jadi bukan batu buatan seperti dari Bobos, bukan. Memang di gua itu. Di gua diukir dan mereka diam di situ juga. Batunya udah ada dari Iya. tadinya ya. Batunya di situ, mereka ukir di situ juga. Dan mereka diam di situ juga. Jadi bukan batu tempelan. Bukan yang kayak didatangkan dari Bobos itu, bukan. Jadi yang sekarang mah ketinggalan ya. Tinggalan sebetulnya kalau secara peradaban istilahnya. Tinggalan. Di Madura ada satu gua. Itu ada orangnya juga di Sumenep itu yang hidup dalam gua ya. Itu kayaknya niru itu aja. Miniatur, mungkin miniatur dari kaum Samud dan Ad itu ya. Guanya memang asli dan orangnya diam dalam gua itu. Ya, ada. Jadi di Quran disebut kadang-kadang angin juga sebagai pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebut beberapa hari kaum Ad ini, kalau di Al-Qur'an itu berapa hari itu? 7 malam 8 hari ya. Di Quran itu di surat Al-Haqqah Allah berfirman itu. Al-Haqqatu mal Haqqah. Ya. Wa ma adraka mal Haqqah ya. Terus disebut di situ Ad itu fa'huliku birihin sorsorin atiyah. Sakharaha sab'alayalin wa samanata ayyam ya. Husuma ya. Jadi Ad yang tadi punya bangunan pencakar langit itu karena sombong, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim angin. Lamanya 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Ya. Itu di Al-Qur'an di surat Al-Haqqah nanti bisa diperiksa tentang cerita ini ya. Coba bayangkan tuh 7 malam 8 hari, anginnya angin kencang, habis itu. Bangunan-bangunan yang tinggi itu habis itu. Ini peringatan bagi kita, namanya indar ya. Kemudian tadi disebut juga Tusail Zahrah ya. Jadi untuk penyerbukan ya, di Al-Hijr disebut Warsan Nariyah Lawaqih istilahnya. Warsan Nariyah Lawaqih
bahwa angin juga oleh Allah diutus itu untuk membantu tumbuhan dalam penyerbukan, kemudian nanti untuk masalah proses pembuahan ya. Kemudian yang berikutnya disebut tahrikus sahab linuzulil matar. Biasa ini seperti yang tadi disebutkan juga bahwa angin diutus oleh Allah untuk menggerakkan awan agar turun hujan. Kemudian yang kelima di khasbil ardi, untuk kesuburan tanah ya, kesuburan tanah. Ternyata ada juga manfaatnya untuk kesuburan tanah. Kemudian yang terakhir ada 6 di Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatnya angin itu litashkilil amwaj, untuk membentuk gelombang ya. Untuk membentuk gelombang di laut. Jadi nanti gelombang, kemudian ada gelombang, kemudian nanti kapal-kapal dan sampan-sampan dari nelayan dan orang yang berlayar di lautan tuh nanti bergerak gitu ya. Jadi untuk keperluan kapal lah dan sampan dan sejenisnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut di surat Yunus ayat 22. Jadi menarik di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaannya ini, yaitu angin, ternyata banyak manfaatnya, tapi juga ada mudaratnya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kadar angin ya, seperti keinginan kita ya, keinginan kita, seperti kebutuhan kita, sebab kalau berdasar keinginan, nanti kalau tidak sama dengan keinginan kita mencaci maki lagi. Tadi tidak boleh mencaci maki angin. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dikaruniai apapun, karunianya sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan termasuk angin ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi sekebutuhan kita, mudah-mudahan gitu ya. Dan kebutuhan kita tidak sama. Angin saja yang timbul dari alat tidak sama, yang timbul dari AC beda, yang timbul dari kipas angin beda. Maka berbahagialah orang yang tahu kebutuhan angin ini dari mana timbulnya gitu ya. Saya termasuk bahagia karena saya tahu kalau kipas saya tidak cocok, tapi kalau AC cocok. Jadi menghibur diri, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, kalau engkau mau ingin jadi orang kaya, kelasnya kelas AC, kira-kira begitu. Yang menghibur diri aja. Adapun ada atau tidak, AC-nya nggak bising gitu. ya AC tidak bising juga, kemudian anginnya lembut, kemudian itu ya. Beda dengan kipas angin. Tapi ini keinginan saya, tapi bagi orang lain kipas angin juga Sama juga. mungkin bagian rahmat, mungkin bagian kesenangnya ya orang lain. Maka tadi ditutup bagus sekali kata Mutiara itu, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Mungkin suatu pemberian Allah bagi kaum tertentu adalah musibah, tapi bagi kaum tertentu mungkin jadi karunia ya, jadi karunia gitu ya. Jadi musibah bagi suatu kaum, bagi kaum yang lain mungkin menjadi karunia gitu ya. Bahkan barokah. Di musim pandemi kita banyak pusing, tapi bagi pebisnis masker itu adalah karunia bagi mereka. Jadi di saat bagi kita adalah musibah, tapi bagi yang lain adalah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimbulkan inspirasi bagi mereka yang bikin cari tuan di rumah. Iya. Sakit bagi kita umumnya adalah bagian yang kita tidak sukai, tapi bagi dokter adalah jalan rezekinya dia gitu ya. Kalau semuanya sehat, nanti dokternya nganggur, padahal kuliahnya mahal. Dari mana nutup biaya? Jadi begitu memang di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Quran di surat Yasin Allah menyebut bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan ya. Jadi zaujaini istilahnya. Jadi
saling melengkapi. saling melengkapi nanti. Jadi berpasang-pasangan, ada malam, ada siang, ada jalu, ayah bikang, gitu ya. Ada ayah pemegat, ayah istri, gitu. Itu aja. Sama. Iya. Rizki begitu juga. Rizki begitu juga. Ada yang mungkin keinginan kita bagi orang lain tidak diinginkan. Gitu. Jadi makanya nanti ini yang paling pentingnya adalah apapun dari Allah yang tidak kita senangi sekalipun itu harus kita mengucap alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya adalah alhamdulillah ala kulli halin. Kalau kita mendapat yang kita senangi, alhamdulillahnya beda. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya kalau yang kita senangi Allah berikan, maka mudah-mudahan yang kita senangi kenikmatan ini mudah-mudahan bisa menyempurnakan kesolehan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan nikmat yang kita senangi, yang kita terima, mudah-mudahan menjadikan kita lebih soleh gitu. Tatimmus shalihat, lebih sempurna. Awas, hati-hati, banyak orang yang dapatkan nikmatan tapi tidak soleh. Itu letaknya adalah itu berarti salah manajemen. Sementara di hadis itu disebut at-tadbir nisfu hisab, bahwa manajemen itu adalah separuh dari hidup. Kita dapat nikmat, kita tidak bisa mengatur, gagal separuh kehidupan kita. Gitu ya. Jadi kalau kita dapat nikmat, maka kata Nabi, mudah-mudahan kenikmatan ini mudah-mudahan bisa menyempurnakan kesolehan. Gitu. Tapi kalau kita tidak inginkan, tapi Allah berikan berupa takdir bagi kita, alhamdulillah juga. Tapi ala kulli halin. Bagi kita musibah, tapi bagi orang lain adalah mungkin karunia, ya karunia bagi orang lain ya. Ya. Saya contohkan ibu-ibu itu kadang-kadang yang sederhana aja. Ada ibu-ibu nyeseh tilu jolang ya. Tilu jolang, tilu baskom banyak nyeseh. Ternyata mendung ya, mendung. Itu kan tidak sama dengan keinginannya agar matahari ada pada hari itu. Bagi si ibu itu mungkin musibah, tapi bagi petani alhamdulillah pare gitu ya. Tereh jadi sebab ayat hujan. Bagi kita adalah musibah, bagi mereka adalah karunia. Makanya alhamdulillah kita itu karena Allah mengatur semua keadaan. Bukan karena kita senang dengan yang kita tidak inginkan. Jadi ada dua alhamdulillah yang kita tekankan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini untuk alhamdulillah tipe kalau kita mendapatkan kenikmatan yang sesuai dengan kita. Mudah-mudahan dapat menyempurnakan kesolehan kita, makin soleh mudah-mudahan. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah ala kulli halin. Toh bagi orang lain mungkin baik, tapi bagi kita mungkin sebaliknya. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan kenikmatan angin yang dibahas ini terutama sesuai dengan kadar kebutuhan kita, dan mudah-mudahan yang masuk angin mudah-mudahan cepat sembuh. Ya iya, mudah-mudahan yang ada angin duduk mudah-mudahan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat angin duduknya itu agar cepat berdiri dan minggat mudah-mudahan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.